Ya, kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama dengan Bu Nina dan juga Pak Ajib. Bersama kami dalam Hot Ekonomi kita masih membahas soal efek resesi Singapura bagi Indonesia. Kalau kita menengok sedikit ke pasar keuangan, Bu Nina, kan Singapura ini juga investasinya cukup baik begitu, atau PMI cukup bagus begitu untuk Indonesia. Nah, ini ada tidak potensi ketika misalnya Singapura mengalami resesi, kemudian banyak investor yang memindahkan uangnya atau modalnya investment ke Indonesia begitu? Ya, sebetulnya itu luar biasa kalau itu terjadi gitu ya. Kita beruntung gitu kan. Jadi mengalirlah dana murah ke Indonesia begitu ya. Itu yang kita harapkan. Tapi harus dilihat hati-hati karena kan ini ada persaingan antar ASEAN gitu ya. Jadi itu satu. Kalau dia sifatnya hot money sekalipun, apakah resiko Indonesia tinggi begitu kan? Jadi harus dilihat juga. Itu yang harus kita jaga, dan sejauh ini kita politically risk kita lumayan gitu ya. Kita baik-baik saja gitu. Tapi yang jadi masalah kan apakah ke depan gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan ya investasi Singapura tadi angkanya tinggi gitu ya, tertinggi, kalau ekspor mungkin tadi nomor 4 gitu ya. Jadi perannya Singapura besar ya jawabannya, cuman apakah impactnya langsung ke Indonesia juga jawabannya masih ya gitu. Yang jadi problem apakah Indonesia bisa merecover dengan menggeser ke perekonomian domestik, ya segampang itu. Ya karena kan berarti Indonesia bekerja keras sekali, memang harus bekerja keras pada triwulan 3 supaya pencairan anggaran untuk UMKM dengan korporasi tadi tepat sasaran kalau mau membangun demand. Nah tapi ini ada lag membangun demandnya ini, membangun permintaan. Kalau uangnya cair tadi berapa lama? 3 bulan, katakan baru triwulan 3 cair, triwulan 4 udah bisa recovery belum gitu kan. Itu yang belum tentu kalau sektor formal. Kalau sektor informal yang dibantu mungkin bisa pelan-pelan menjaga daya beli. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Ada 2 sumber dana yang dialokasikan lewat program pemulihan ekonomi nasional, ada UMKM dan ada korporasi gitu ya. Saya melihat kalau sektornya UMKM mungkin cepat gitu ya impactnya ke pertumbuhan ekonomi karena masuk konsumsi masyarakat. Tapi kalau yang korporasi, apalagi kalau investasinya agak panjang jangkanya, ya masih setahun 2 tahun gitu impactnya gitu yang korporasi. Jadi harus dilihat hati-hati per sektor dan kemana uang itu mengalir gitu ya. Nah sementara kita tahu bahwa Singapura ini kan otomatis ekspor kita akan demandnya melemah, jadi otomatis kena duluan. Dan sudah ada data Januari-Mei itu turun secara rata-rata ekspor kita, karena bukan hanya Singapura, karena yang leading kan memang Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang gitu ya, dan itu kena semua begitu pelemahan. Jadi otomatis kita akan terkena imbas yang besar di sektor ekspor. Nah, kalau menjaga investasi tadi harus memperbaiki iklim. Ini yang tadi saya tidak yakin juga bisakah Indonesia cepat-cepat merapikan administrasinya supaya tidak ada korupsi yang tinggi, uangnya tepat sasaran. Ya ini kan berlomba dengan waktu karena kita bersaing dengan tetangga gitu ya, iklim investasi. Nah itu yang kita khawatir dalam masa pemerintah fokus ini, bisa nggak bukan sekedar regulasi yang macam-macam, tetapi yang sederhana aja, perizinan aja gitu. Jadi nggak usah bicara undang-undang yang susah itu, misalnya omnibus law dan seterusnya. Saya hanya bicarakan dalam setahun, kalau ini jangka pendek, makanya diperbaiki itu adalah kemudahan di dalam perizinan gitu ya. Lalu OSS yang singkat-singkat lah begitu ya. Yang kecil-kecil tetapi direct. Jadi tadi pencairan anggaran itu penting. Karena kalau itu nggak cepat cair ya otomatis kita nggak recovery cepat karena toh PHK udah terjadi. Ya, jadi artinya perumahan dirumahkan, karyawan dirumahkan walaupun belum PHK sudah terjadi juga. Jadi pelemahan di sisi konsumsi nanti di pertumbuhan ekonomi pasti besar. Maka seandainya pun Indonesia bisa minus 4% saja begitu ya. Ya sudah lumayan begitu. Sebenarnya kita bersyukur kalau bisa di kisaran tadi yang disebutkan target Kementerian Keuangan untuk triwulan 2. Nah triwulan 3 harusnya jangan sampai negatif lagi. Kalau negatif kita masuk resesi. Jadi menjaga supaya nggak masuk kita harus recovery, harus tumbuh. Nah ini yang berat. Karena berarti kecepatan, ketepatan diperlukan. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Ajib, bagaimana akhirnya kita berkaca dari efek resesi Singapura ini? Apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia, terutama misalnya untuk menjaga tren investasi dan juga bagaimana bisa tetap survive begitu dengan pertumbuhan ekonomi yang kita memang tidak sendirian Indonesia, tapi bisa mengambil peluang dari apa yang terjadi. Ya Poppy, jadi satu sisi memang betul secara prinsip dan secara ekonomi kita juga harus waspada terhadap beberapa konstruksi ekonomi yang terjadi di negara-negara yang itu juga melakukan hubungan ekonomi dengan Indonesia, termasuk misalnya dalam konteks ini Singapura. Tapi sekali lagi pemerintah seharusnya lebih fokus
dengan struktur ekonomi yang bisa memperkuat di internal. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, Popi, yang bisa kita harapkan adalah bagaimana justru domestic demand yang ada di Indonesia dengan 268 juta orang itu bisa ditopang dengan baik. Dan satu sisi ketika sisi bisnis juga bisa tergelontorkan dengan likuiditas yang ada, itu justru positif. Tadi yang perlu kita cermati dari Popi sampaikan, justru ketika ada kemungkinan, ketika dari pihak Singapura teresesi, itu justru likuiditas dari Singapura bisa lari ke Indonesia. Ketika itu bisa terjadi, justru itu kan memberikan daya ungkit ekonomi yang lebih baik di Indonesia. Apalagi sekarang juga, Bank Indonesia juga punya komitmen untuk menyerap surat utang negara dari Kementerian Keuangan dengan bunga 0%. Artinya, ini meningkatkan confidence level dunia usaha. Saya pikir dunia usaha ketika diinjek dalam masa-masa sekarang, Juli, Agustus, September, maka ini akan memberikan kontribusi positif dari pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi ini hanya memberikan sebuah pandangan yang konkret tentang bagaimana pemerintah itu bisa menopang sisi demand-nya dan bisa terus mengalirkan bisnis di sisi likuiditas untuk sektor sisi supply-nya. Demikian, Popi. Terima kasih. Baik, Pak Ajib, terima kasih untuk inputnya dan juga waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Bu Nina, terima kasih untuk analisanya. Semoga apa yang bisa kita pelajari dari efek resesi Singapura ini dan kita diskusikan bisa menjadi cerminan untuk terus mempertahankan dan survive di kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tengah pandemi ini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra, sampai jumpa.